Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang limit fungsi dengan cara memfaktorkan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, limit X menuju 0, 6X kuadrat dikurang 4X per 2X kuadrat ditambah X sama dengan. Nah, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan soal limit dengan cara memfaktorkan, terlebih dahulu tentunya kita harus paham betul dengan materi pemfaktoran. Jika kita sudah memahami materi tersebut, insya Allah materi limit dengan cara pemfaktoran ini akan terasa mudah untuk kita selesaikan. Perhatikan. Limit X menuju 0. Nah, cara pemfaktoran dari bentuk 6X kuadrat dikurang 4X. Tinggal kita tarik X-nya keluar. Lalu yang tinggal di dalam kurung yaitu 6X dikurang 4. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Perhatikan. Jika X yang di luar kurung ini kita kalikan ke dalam kurung, maka hasilnya sama seperti bagian atas ini. Perhatikan. X dikali 6X hasilnya 6X kuadrat. Lalu X dikali negatif 4 hasilnya negatif 4X. Lalu bentuk bagian bawah. 2X kuadrat ditambah X. Cara pemfaktorannya juga tarik X-nya keluar. Lalu yang tinggal di dalam kurung yaitu 2X ditambah 1. Perhatikan, X dikali 2X itu hasilnya 2X kuadrat. Lalu X dikali positif 1 hasilnya positif X. Nah, seperti itu dia cara pemfaktorannya. Lanjut sama dengan limit X menuju 0. Perhatikan atas bawah ada yang sama. Jika ada maka yang sama boleh kita coret alias habis dibagi. Maka yang tinggal di atas ada 6X dikurang 4. Sedangkan bagian bawah itu ada yang tinggal 2X ditambah 1. Langkah selanjutnya setelah ada yang kita coret, maka langkah selanjutnya tinggal ganti setiap X yang masih ada di bagian sini. Ganti dengan X bagian sini, yaitu 0. Maka jadinya sekarang 6 dikali 0 dikurang 4. Per di bawahnya 2 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 6 kali 0 hasilnya 0, lalu dikurang 4 hasilnya negatif 4. Per di bawahnya 2 kali 0 hasilnya 0, ditambah 1 hasilnya tetap 1. Dan negatif 4 bagi 1 hasilnya tetap negatif 4. Sehingga seperti inilah dia cara penyelesaiannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal bagian kedua. Limit X menuju 2, 3X kuadrat kurang 7X ditambah 2 per 2X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Ini juga hampir sama dengan soal yang tadi. Limit X menuju 2. Ingat sekali lagi, sebelum kita membahas materi ini, ada baiknya pelajari kembali materi tentang pemfaktoran. Kenapa? Karena kalau kita sudah paham dengan materi pemfaktoran, insya Allah materi yang kita bahas ini akan terasa mudah untuk kita pahami. Oke, lanjut. Perhatikan cara pemfaktoran bentuk bagian atas ini. 3X kuadrat kurang 7X tambah 2. Caranya, kalikan angka depan 3 dengan angka paling belakang terlebih dahulu. 3 kali 2 hasilnya positif 6. Oke. Sekarang tugas kita cari dua buah angka. Jika dikalikan itu hasilnya positif 6. Namun kalau dijumlahkan angkanya yang di tengah sini negatif 7. Nah, angka berapa itu? Tentunya angka itu adalah negatif 6 dan negatif 1. Ya kan? Sehingga bentuk yang di atas ini kita rubah cara penulisannya menjadi, perhatikan di sini, 3X kuadrat. Nah, yang negatif 7X ini kita rubah dengan angka yang kita peroleh tadi. Negatif 6 pakai X, lalu negatif 1 juga pakai X. Lalu jangan lupa ditambah 2.
Nah, bentuk negatif 1X ini boleh juga kita tulis negatif X saja. Itu sama saja. Oke, lanjut. Selanjutnya kita kelompokkan depan dengan belakang. Untuk kelompok depan terlebih dahulu. 3X kuadrat dikurang 6X. Tarik 3X-nya keluar terlebih dahulu. Maka yang tinggal di dalam kurung yaitu X dikurang 2. Kenapa bisa jadi seperti ini? Perhatikan. 3X dikali X hasilnya 3X kuadrat. Lalu 3X kali negatif 2 hasilnya negatif 6X. Lalu untuk kelompok di sebelahnya, tarik negatif satunya keluar. Karena di sini depannya negatif 1. Tarik negatif 1 keluar, maka yang tinggal di dalam kurung yaitu X dikurang 2. Kenapa bisa jadi seperti ini? Perhatikan, negatif 1 kali X hasilnya negatif 1X. Negatif 1 kali negatif 2 hasilnya positif 2. Selanjutnya, pastikan angka di dalam kurung sudah sama. Jika angka di dalam kurung sudah sama, maka langkah selanjutnya ambil angka di luar kurung terlebih dahulu. 3X negatif 1. Maka sini kita tulis 3X negatif 1. Lalu baru kita tulis yang di dalam kurung, yang sama tadi. X kurang 2, sehingga inilah dia bentuk faktornya. Oke, maka di sini kita salin 3X dikurang 1 dikali X kurang 2. Lalu bagian bawahnya lagi, perhatikan di sini. 2X kuadrat dikurang X kurang 6. Perhatikan cara pemfaktorannya. Kalikan angka depan dengan angka paling belakang. 2 kali negatif 6 hasilnya negatif 12. Sekarang tugas kita cari dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 12. Namun kalau dijumlahkan, angkanya harus negatif 1. Ini ada 1 tapi dia tidak ditulis. Oke. Nah, angka berapa itu? Tentunya angkanya adalah berapa? Yaitu 4, negatif 4, dan positif 3. Ya kan? Negatif 4 kali positif 3 itu hasilnya negatif 12. Namun kalau kita jumlahkan negatif 4 dijumlahkan dengan positif 3 itu hasilnya negatif 1. Nah, langkah selanjutnya perhatikan. 2X kuadrat, angka yang di tengah ini kita rubah cara penulisannya dengan angka yang kita peroleh tadi. Negatif 4X positif 3X. Terakhir jangan lupa dikurang 6. Langkah selanjutnya tinggal kita kelompokkan depan dengan belakang. Untuk kelompok depan terlebih dahulu. 2X kuadrat dikurang 4X. Tarik 2X keluar. Apa yang tinggal? Tentunya yaitu X dikurang 2. Ya kan? 2X kali X hasilnya 2X kuadrat. Lalu 2X dikali negatif 2 itu hasilnya negatif 4X. Lanjut lagi ke kelompok di sebelahnya. Tarik positif 3-nya keluar. Apa yang tinggal? Tentunya yaitu X kurang 2. Kenapa bisa demikian? Perhatikan. Positif 3 kali X hasilnya positif 3X. Positif 3 kali negatif 2 hasilnya negatif 6. Ingat, pastikan angka di dalam kurung sudah sama. Jika angka di dalam kurung sudah sama, ambil angka di luarnya terlebih dahulu. 2X positif 3. Baru setelah itu angka yang di dalam kurung yang sama tadi, yaitu X kurang 2, dan ini dia bentuk faktornya. Maka tinggal kita salin ke bagian sini, yaitu 2X tambah 3 dikali X kurang 2 sama dengan limit X menuju 2. Perhatikan atas bawah pasti ada yang sama. Nah, yang sama sekarang boleh kita coret. Maka apa yang tinggal? Di atas ada 3X kurang 1, sedangkan bagian bawah yaitu 2X tambah 3. Nah, langkah selanjutnya. Tinggal kita ganti saja setiap X yang masih ada di bagian sini dengan X di bagian sini, yaitu 2. Maka jadinya sekarang 3 dikali 2, lalu dikurang 1, per di bawahnya. 2 kali 2 ditambah 3, sama dengan 3 kali 2 hasilnya 6, lalu dikurang 1 tentunya hasilnya sama dengan 5. Per di bawahnya, 2 kali 2 hasilnya 4, lalu ditambah 3 hasilnya 7. Sehingga jawabannya yaitu 5/7, dan ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali.
Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Limit X menuju negatif setengah. 2X kuadrat dikurang X kurang 1 per 2X kuadrat tambah 3X ditambah 1. Oke, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Hampir sama dengan soal yang nomor 2 tadi. Oke, limit X menuju negatif setengah. Nah, sekarang perhatikan cara pemfaktoran bagian atas terlebih dahulu. Ingat caranya, kalikan angka depan dengan angka paling belakang terlebih dahulu. 2 kali negatif 1 itu hasilnya negatif 2. Nah, sekarang tugas kita tinggal cari dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 2. Namun kalau dijumlahkan hasilnya harus negatif 1. Ini ada angka negatif 1 tapi dia tidak ditulis. Nah, angka berapa yang memenuhi di sini? Tentunya angka tersebut adalah negatif 2 dan positif 1. Ya kan? Negatif 2 kali positif 1 itu hasilnya negatif 2. Namun kalau kita jumlahkan, negatif 2 dijumlahkan dengan positif 1 itu hasilnya negatif 1. Nah, langkah selanjutnya perhatikan. 2x kuadrat. Nah, angka di tengah sini kita rubah cara penulisannya dengan angka yang kita peroleh tadi. Negatif 2 pakai X, lalu positif 1 pakai X. Ingat positif 1 di sini boleh juga kita tulis positif X saja. Tidak perlu kita tuliskan 1. Ini hanya untuk memperjelaskan saja. Oke. Lalu dikurang 1. Langkah selanjutnya kita kelompokkan depan dengan belakang. Untuk kelompok depan, tarik 2X-nya keluar. Apa yang tinggal? Yaitu X dikurang 1. Nah, bagi yang bingung 2X ini datangnya dari mana? 2X ini merupakan FPB dari 2X kuadrat dan 2X. Oke? FPB dari 2X kuadrat dan 2X. Yaitu 2X ini FPB-nya. Oke, selanjutnya. Perhatikan. 2X kali X hasilnya 2X kuadrat. Betul. Lalu 2X dikali negatif 1 hasilnya negatif 2X. Lalu pindah ke kelompok di sebelahnya lagi. Tarik positif 1-nya keluar. Apa yang tinggal? Yaitu X kurang 1. Kenapa bisa demikian? Perhatikan. Positif 1 kali X hasilnya positif 1X. Lalu positif 1 kali negatif 1 hasilnya negatif 1. Selanjutnya, ingat pastikan angka di dalam kurung itu harus sama. Nah, sekarang angkanya sudah sama, maka ambil angka di luarnya terlebih dahulu. Pertama, yaitu 2X lalu positif 1 dikali dengan angka yang di dalam kurung tadi. X kurang 1 dan ini dia bentuk faktornya. Maka kita tulis di sini. Bentuk faktornya yaitu 2X ditambah 1 dikali X kurang 1 per di bawahnya. Perhatikan lagi cara pemfaktoran bagian bawah. Ingat kali depan sama belakang. 2 kali positif 1 hasilnya positif 2. Lalu tinggal kita cari dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya positif 2. Namun kalau dijumlahkan hasilnya harus positif 3. Angka berapa itu? Tentunya adalah positif 2 dan positif 1. Ya kan? 2 kali 1 hasilnya 2. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Maka langkah selanjutnya perhatikan. 2X kuadrat. Angka positif 3X ini kita rubah cara penulisannya dengan angka yang kita peroleh tadi. Positif 2, jangan lupa pakai X. Lalu positif 1 juga pakai X. Lalu ditambah 1. Selanjutnya kelompokkan depan dengan belakang. Untuk kelompok depan, tarik 2X-nya keluar. Apa yang tinggal? Yaitu X ditambah 1. Lalu perhatikan untuk kelompok bagian sebelahnya lagi. Apa yang bisa ditarik keluar? Yaitu positif 1. Apa yang tinggal? X ditambah 1. Iya kan? Perhatikan. 2X kali X hasilnya 2X kuadrat. Lalu 2X kali positif 1 itu hasilnya positif 2X. Lalu yang di sebelahnya lagi, positif 1 kali X hasilnya positif 1X, lalu positif 1 kali positif 1 hasilnya tetap positif 1. Ingat, pastikan angka di dalam kurung sudah sama. Kalau sudah sama, maka tinggal ambil angka di luarnya terlebih dahulu, yaitu 2X dan positif 1. Baru setelah itu yang di dalam kurung, yang sama tadi, X tambah 1, dan ini dia bentuk faktornya. Tinggal kita salin ke bagian sini. 2X ditambah 1, lalu X tambah 1.
Lanjut sama dengan limit X menuju negatif setengah. Perhatikan atas bawah ada yang sama. Nah, yang sama itu sekarang boleh kita coret. Karena dia habis dibagi. Maka yang tinggal di atas ada X kurang 1. Di bawah ada X tambah 1. Langkah selanjutnya. Tinggal kita ganti setiap X yang masih ada di sini dengan X yang diminta di sini. Negatif setengah. Maka jadinya negatif setengah dikurang 1. Per di bawahnya, X ganti dengan negatif setengah. Negatif setengah ditambah 1 sama dengan. Perhatikan, ingat operasi pengurangan dan penjumlahan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Nah, negatif 1/2 dikurang 1, itu hasilnya sama dengan negatif 3/2. Per di bawahnya negatif 1/2 ditambah 1, itu hasilnya positif 1/2. Sama dengan sama-sama ada angka 2-nya sini, bawah sama-sama posisinya di bawah, maka boleh kita coret karena habis dibagi. Maka yang tinggal negatif 3 bagi 1 hasilnya negatif 3. Dan ini dia jawaban untuk soal nomor 3. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 4. Limit X menuju 1, X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 per 2X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat dikurang 16X. Oke, perhatikan cara penyelesaian untuk soal nomor 4 ini. Nah, hampir sama dengan soal-soal yang tadi, nomor 2 dan nomor 3. Perhatikan, sama dengan limit X menuju 1, perhatikan bagian atas, X kuadrat dikurang 6X ditambah 8. Lalu bagian bawah, perhatikan, 2X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat dikurang 16X. Cara pemfaktorannya terlebih dahulu. Tarik 2X-nya keluar. Apa yang tinggal? Yaitu X dikurang, X kuadrat. Oke. Lalu dikurang 2X, lalu dikurang 8. Ya kan? Perhatikan di sini. 2X kali X kuadrat hasilnya 2X pangkat 3. Lalu 2X dikali negatif 2X hasilnya negatif 4X kuadrat. Lalu positif 2X dikali negatif 8 hasilnya negatif 16X. Langkah selanjutnya, perhatikan sama dengan limit X menuju 1. Nah, jika di depan X kuadrat tidak ditulis angkanya, maka cara pemfaktornya lebih mudah lagi. Perhatikan, tinggal tulis X tutup kurung, X tutup kurung. Sekarang tugas kita cari dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya positif 8, namun kalau dijumlahkan hasilnya harus yang di tengah sini, negatif 6. Nah, angka berapa itu? Tentunya angkanya adalah negatif 4 dan negatif 2. Ya kan? Negatif 4 dikali negatif 2 itu hasilnya negatif 8. Kalau dijumlahkan, negatif 4 dijumlahkan dengan negatif 2 itu hasilnya negatif 6. Lanjut, bagian bawahnya lagi. 2X. Nah, di sini di depan X kuadrat juga tidak ditulis angkanya, maka cara pemfaktorannya sangat mudah sekali. Caranya, X tutup kurung, X tutup kurung. Cari dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 8. Kalau tadi kan positif 8, sekarang negatif 8. Dikalikan hasilnya negatif 8, namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Angka berapa itu? Tentunya angkanya adalah negatif 4 dan positif 2. Ya kan? Negatif 4 dikali positif 2 itu hasilnya negatif 8. Namun kalau dijumlahkan, negatif 4 dijumlahkan dengan positif 2 hasilnya negatif 2. Lanjut, sama dengan limit X menuju 1. Oke. Perhatikan atas bawah pasti ada yang sama. Yang sama itu boleh kita coret karena mereka sama-sama habis dibagi. Maka yang tinggal di atas ada X kurang 2 dan di bawah ada 2X dikali X tambah 2. Sama dengan. Setelah ada yang habis dibagi, setelah ada yang kita coret tadi,
Maka langkah selanjutnya tinggal ganti setiap X yang masih ada di sini dengan X yang di sini, yaitu positif 1. Maka jadinya sekarang 1 dikurang 2. Per di bawahnya 2, X-nya ganti dengan 1, lalu dalam kurung lagi, X tambah 2, berarti 1 ditambah 2. Sama dengan 1 kurang 2 hasilnya negatif 1. Per di bawahnya 2 kali 1 hasilnya 2. Lalu 1 ditambah 2 hasilnya 3. Terakhir negatif 1 per 2 kali 3 hasilnya 6. Dan inilah dia jawaban akhirnya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.